Nah, kita sesuaikan pengelamatan address sesuai dengan tabel I/O dan timing diagram yang sudah kita tentukan tadi. Contoh, I0.0 untuk start, I0.1 untuk stop. Kita rubah. Kemudian ini untuk stop. Kemudian tadi sesuai dengan timing diagram dijelaskan bahwa ini digunakan untuk sistem standby. Jadi pada saat sistem ini belum di start, di tombol tekan up atau down, ya motor ini tidak boleh bekerja. Artinya harus mengaktifkan dulu sebuah memori M0 ya. Kita menggunakan memori M0. M0. Nah, bisa lihat teman-teman ya. Untuk komen kita bisa sesuaikan. Misalnya menggunakan M0 ini keterangannya atau komennya standby on. Standby on. Ya. Sudah ya. Ini kita bisa membuat keterangan sistem standby. Kemudian halaman atau run berikutnya. Jadi di dalam PLC itu satu line kiri ke kanan itu disebut run. Di mana tadi sistem standby kita sudah buat run 0 dan run 1. Nah, sistem standby ini kenapa kita buat seperti ini? Karena kita menginginkan tombol start itu ditekan sesaat satu kali. Select standby on. Kemudian kebalikannya, kalau misalnya ingin menghentikan sistem ini, kita tombol stop. Nah, step berikutnya, setelah program standby ini jalan, kita akan memposisikan atau menginisialisasi bahwa si ruang lip ini ada di lantai 1. Ya, artinya nanti akan ada perintah untuk menggerakkan posisi ruang lip ini ke lantai up menggunakan atau menekan I0.2 logik 1 ya. Nah, tetapi pasti ada persyaratan ya. Persyaratannya apa? Persyaratannya itu pada saat posisi lipnya di lantai bawah, pasti limit down ini akan tertekan ya, teman-teman. Artinya nanti kita buat ini motor up, kita akan buat sebuah program yang tadi ketika M0-nya sudah aktif. Nah, di sini harus ada syarat di mana limit down harus tertekan terlebih dahulu. Artinya ketika kita akan menekan tombol up, karena posisi lipnya ada di lantai bawah, limit down pasti tertekan terlebih dahulu. Nah, baru motor bisa aktif. Karena dua kondisinya ada dua syarat, ya, standby on, mohon maaf, 3 syarat, standby on aktif, kemudian kita bisa menambahkan limit down, ya, limit down aktif dengan alamat I0.6. I0.6 limit down aktif. Kemudian tombol up. Tombol up menggunakan alamat I0.2. I0.2. Nah, ini kita menggunakan tombol up. Ya. Artinya di sini kita bisa lihat nih ada 3 syarat ya. Coil standby harus aktif pada saat ini aktif. Kemudian limit down ketika posisi di lantai bawah itu akan aktif. Kemudian tombol up menjadi salah satu syarat ketika lip akan digerakkan ke lantai atas. Nah, kemudian outputnya apa? Yaitu Q01.
Ya, Q01 sebagai motor atau coil atau nanti dihubungkan dengan kontaktor Q0.1 sehingga motor ini akan bergerak motor up. Seperti itu ya. Nah, karena tombol up ini ditekan satu kali, tombol up ini hanya ditekan satu kali, artinya ini harus menggunakan rangkaian penguncian, ya, penguncian status ini, ya. Kita bisa coba Q 0.1. Nah, dengan program seperti ini, ya, teman-teman, ini akan mengaktifkan program lead untuk bergerak ke atas pada saat tombol up ditekan. Ya. Tetapi pada timing diagram ini, tombol lead ini akan selesai atau misalnya akan berhenti pada saat apa? Kondisi apa? Ya, I0.5 limit up tertekan. Bukan limit down, tapi limit up karena lead ini harus dihentikan di area atas atau lantai 2. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita tinggal menambahkan suatu alamat input yang sesuai dengan timing diagram I0.5 yaitu limit up. I0.5 limit up. Maka motor akan secara otomatis bekerja di lantai otomatis berhenti di lantai atas. Seperti itu ya, kawan-kawan. Oke. Sebelum kita lanjut ke program motor digerakkan ke lantai bawah, untuk sedikit memahami, kita simulasikan terlebih dahulu. Ya. Kita start PLC untuk mengaktifkan. Ya. Sebagai simulasi. Nah, artinya seperti persyaratan yang tadi saya sudah katakan, sistem harus dalam keadaan standby on. Kita tekan I0.0. Klik. Kita lepas. Standby akan, mohon maaf, ini statusnya tidak mengunci ya. Statusnya tidak mengunci. Karena, kira-kira teman-teman bisa lihat nggak ya? Betul ya. Jadi, ini bukan menggunakan alamat penguncian standby on. Makanya ini tidak akan aktif. Kita coba kembali, simulasikan. Oke, start controller. Nah, ya, bisa lihat teman-teman, kita bisa mencoba kembali. Kita nyalakan kondisi posisi standby. Ini sudah aktif, walaupun kondisi start atau tombol sudah dilepas. Karena itu perintah untuk penekanan tombol sesaat. Nah, ada satu kondisi ketika tadi berbicara lead ini di kondisi bawah atau di lantai bawah, pasti ini akan tertekan ya. Limit switch down akan tertekan. Nah, ada perintah masuk untuk mengaktifkan I0.2 atau tombol up. Ya. Nah, sesaat juga karena hanya satu kali tekan. Ketika lepas, motor ini akan tetap bergerak ke atas karena alamat dari Q0.1 dikuncikan dengan alamat standby, limit, dan tombol up. Tetapi ada satu kondisi yang harusnya lepas atau berubah, yaitu pada saat lead bergerak ke atas, limit down pasti tidak akan terkunci. Artinya ini akan lepas kembali sampai motor akan bergerak ke atas menyentuh limit up.
sebagai indikasi bahwa ruangan lift sudah di lantai atas. Ini limit up tertekan ya, seperti ini, standby. Seperti itu untuk program cara kerja di lift bergerak ke atas. Oke, selanjutnya ketika kita bisa lihat ya teman-teman, untuk menggerakkan motor ini ke bawah, artinya logikanya sama ya teman-teman. Logikanya sama. Nanti ini sebagai contoh timing diagram. Logikanya sebagai contoh timing diagram. Teman-teman nanti saya akan berikan ini di kelas premium. Tetapi untuk mempersingkat atau misalnya mempercepat ya simulasi hari ini, kita akan membuat suatu program untuk menggerakkan motor ke lantai bawah. Ya, kita bisa buat keterangan programnya lebih mudah sekali. Motor down. Nah, persyaratannya bagaimana? Ya sama ya, teman-teman. Artinya ini harus diberikan tambahan untuk sebuah indikasi bahwa sistem sudah on. Kemudian karena posisinya ini sudah di lantai atas, ini menuju lantai bawah, artinya I 0.5 atau limit up sudah dalam keadaan tertekan, dan ada perintah khusus dari apa? Dari I 0.6 atau limit, mohon maaf, I 0.3, tombol down ya. Tombol down. Nah, koilnya itu menggerakkan apa teman-teman? Ya, jadi koil ini akan menggerakkan motor down atau key 0.2. Artinya karena dengan alamat key ini bisa diinterfacekan dengan komponen relay, mohon maaf, komponen kontaktor. Ya. Nah, tentunya kalau kita lihat, jadi ini akan difungsikan tombol down itu sesaat, sama seperti tombol down. Ini akan diberikan alamat pengujian sesuai dengan alamat key 0.2. Key 0.2. Lalu yang menghentikan posisi lift bergerak dari atas ke bawah itu adalah limit down I 0.6. Seperti itu ya. Jadi kita akan coba nih ya teman-teman sekalian simulasikan keseluruhan program ini, yaitu lift barang sederhana untuk menggerakkan posisi lift dari atas ke bawah atau sebaliknya dari bawah ke atas. Maksudnya posisi dari lantai bawah ke atas atau sebaliknya dari atas ke bawah. Oke. Nah, seperti cara kerja, kita inisialisasikan dulu nih posisi liftnya mau di mana. Katakan posisi liftnya karena tadi sudah digerakkan ke atas, ini posisi awalnya jadi di lantai atas gitu ya. Kita coba start terlebih dahulu. Oh, ternyata posisinya ada di lantai atas, limit up. Berarti I 0.5 ya, coil yang ini harus ditekan terlebih dahulu. Oke. Nah, kemudian untuk menggerakkan lift dari posisi atas ke lantai bawah, kita tinggal menekan I 0.3. Karena sesaat ini dilepaskan. Oke. Dengan kita bayangkan lift sedang bergerak posisi dari atas ke bawah,
limit up ini akan lepas, dan kemudian pada akhirnya dia akan menyentuh posisi limit down. Nah, artinya motor atau ruang lip sudah berada di posisi bawah. Artinya lip ini sudah standby, diberikan perintah untuk menuju posisi atas. Lalu ketika teman-teman atau misalnya suatu operator lupa posisi lipnya ada di bawah, ya. Ini posisi lip ada di bawah, I0.6 tertekan. Kemudian teman-teman operator lupa ditekan lagi tombol bawahnya. Ini tidak akan bisa, ya. Karena posisinya tertekan limit down-nya. Ini tidak aktif. Coil NC ini tidak aktif. I0.5. Oh, mohon maaf. I0.6. Nah, jika dilihat dari simulasi rangkaian yang sudah saya buat, ini cukup untuk mengendalikan lift barang sederhana. Tetapi jika Anda perhatikan, ada satu yang kurang, ya. Ada satu yang kurang, di mana kita masih melupakan satu komponen input, di mana komponen input itu adalah komponen emergency. Komponen emergency ini safety untuk terakhir menepati posisi atas. Seperti itu, ya. Nah, ini kita kembali ke software. Kita bisa menempatkan program emergency batas atas atau emergency posisi atas di posisi ini pada saat nanti motor berhenti atau bergerak di kondisi maksimum, ya, di posisi yang atas. Kita bisa menserikan karena tadi logika N itu ketika salah satu logiknya 0, itu akan berlogik, outputnya akan berlogik 0. Kita tambahkan tombol emergency sesuai dengan timing diagram, ya, I0.4, ya, I0.4. Bukan tombol emergency, ya, mungkin limit emergency. Ini untuk safety terakhir di posisi yang atas. Oke, mari kita coba simulasikan sedikit kembali tentang program emergency limit switch posisi atas. Start controller. Programming. Ya. Nah, kita inisialisasikan lip tersebut tadi sudah di posisi yang bawah, ya. Artinya posisi yang bawah itu lip akan menekan tombol limit down I0.6. Mohon maaf, I0.6. Ya. Kemudian kita akan perintahkan dulu sistem untuk standby aktif I0.0, ya. Kemudian kita akan perintahkan motor untuk berpindah atau ruangan lip berpindah ke posisi atas dengan cara menekan up. Oke, motor sudah aktif. Ya, motor sudah aktif. Nah, dengan suatu kondisi di mana limit up ini tidak bekerja, ya, limit up ini ternyata tidak bekerja. Limit up ini tidak bekerja, artinya ini akan menyentuh I0.4 dan mematikan posisi lip. Oke, seperti itu, ya. Nah, ini sudah berhasil dan mematikan posisi lip dalam kondisi emergency. Nah, jika kondisi seperti ini, artinya
ini difungsikan atau dianalogikan ini tidak aktif ya, kawan-kawan. Artinya untuk implementasi ini harus di-solve dulu, diselesaikan terlebih dahulu apa masalahnya, baru motor ini akan berpindah ke posisi bawah. Seperti itu. Nah, ini sedikit hari ini kita sudah membuat suatu rancangan program lib sederhana dengan instruksi dasar dan menggunakan logika-logika dasar seperti logika AND dan OR tentunya. Seperti itu ya. Nah, teman-teman, program ini teman-teman bisa dicoba di rumah menggunakan software Machine Expert Basic. Dan ketika teman-teman mengikuti kelas premium, program ini akan saya share di benefit yang akan dapatkan oleh teman-teman ketika teman-teman mengikuti kelas premium. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti praktek atau rancangan simulasi yang sudah diberikan pada hari ini, ya. Artinya di kelas-kelas premium nanti masih banyak proyek. Setiap pertemuan akan ada satu proyek yang berkaitan dengan instruksi-instruksi tambahan. Seperti nih, teman-teman ketika nanti teman-teman ngikut di premium akan mendapatkan instruksi timer, instruksi counter, ya. Kemudian nanti teman-teman kita akan belajar tentang tracing edge contact, ya. Ada falling edge contact, kemudian ada set, ada reset, kemudian di sini ada assignment operation block, ya, atau assignment instruction, ya. Assignment instruction ini digunakan untuk data movement, untuk aritmatika sederhana seperti kali, bagi, tambah, kurang, atau nanti ada program increment, decrement. Ini semuanya akan muncul di blok diagram instruksi assignment. Kemudian juga nanti akan ada comparison instruction. Seperti itu. Dan ketika nanti teman-teman ikut premium, ini akan teman-teman dapatkan ya instruksi-instruksi tersebut dengan real case project yang akan didapatkan oleh teman-teman di kelas berikutnya. Oke, ini kita stop terlebih dahulu ya. Stop simulator. Kita balik lagi ke bahan tayang share screen PPT-nya. Nah, artinya ketika kita mengacu ke step prosedur yang dibuat, ya, artinya kita sudah menjelaskan sequential operasi mesinnya menggunakan timing diagram tadi, walaupun saya tidak buat secara keseluruhan, tetapi teman-teman bisa coba. Kemudian nanti assignment input dan output, kita sudah lakukan tadi. Kebutuhan apa aja, kita lihat ternyata hanya dibutuhkan digital input dan digital output untuk menggerakkan suatu lip barang, bergerak ke atas atau ke bawah. Kemudian nanti kita sudah lakukan juga membuat program, ya, menulis program yang artinya program ini ketika kita berbicara real case, ada PLC-nya, kita bisa mendownload programming into PLC memory. Atau kalau di menu Machine Expert Basic, mendownload program itu kita bisa pilih di sini pakai USB atau pakai Ethernet. Kalau pakai Ethernet ya berarti kan pakai IP address. Nah, kita tinggal bisa download. Nah, setelah itu kita bisa running the system. Tapi hanya simulasi ya, kawan-kawan. Hanya simulasi. Kalau misalnya ada project atau teman-teman sudah real mencoba PLC ini langsung ke plan yang asli, ya itu pasti ada PLC-nya. Dan itu bisa dicoba. Tetapi keuntungan software ini dilengkapi dengan simulasi dan bahkan ya software-software PLC lain pun ada simulasi sebelum kita menggunakan mendownload atau menerapkan PLC ini ke dalam PLC, tentunya ini kita bisa coba terlebih dahulu algoritmanya apakah sudah sesuai atau tidak. Jangan sampai program kita belum tentu sesuai, kita langsung implementasikan ke plan yang asli,
Nah, itu bisa menyebabkan suatu kekacauan atau ketidaksesuaian program. Seperti itu. Oke. Artinya output hari ini sudah kita buat bersama-sama. Nah, kita akan masuk ke quiz nih sebelum kita akhiri pertemuan live seminar BBF Free di materi PSI Schneider hari ini. Oke, ya. Kita balik lagi ke Q&A, ya. Ternyata ada satu pertanyaan, mengapa harus ada standby persen M0? Ini kita berbicara desain sistem aja sih. Sebetulnya tanpa standby M0 pun dia sudah bisa langsung up dan down. Tetapi biasanya orang itu akan lebih safety ketika sistem ini di standby-kan, diaktifkan terlebih dahulu. Baru dia bisa mengerahkan up dan down. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, apakah juga ada video tutorialnya atau video tutorial didapat sesuai jadwal kurikulum? Jadi sesuai dengan apa ya benefit tadi, bukan hanya PSI Schneider yang didapatkan, itu terdapat suatu video tutorial dan benefit program yang akan saya share. Apakah ada sistem programming Schneider? Tidak ada alamat KIP seperti Omron dan Panasonic. Untuk alamat KIP, kita bisa siasati menggunakan fungsi set reset yang akan kita pelajari di pertemuan kedua nanti. Ya, oke. Terima kasih. Ini sudah mengingatkan, tadi sudah ditambahkan ya, program emergency. Oke, sepertinya teman-teman sudah mengisi kuis ya. Artinya seperti yang sudah kita bahas dua sesi ini, kita akan membahas membahas di sesi pertama tentang teori konsep dasar PLC, kemudian yang kedua langsung hands on ke real case project tentang lift dan barang. Di pertemuan premium berikutnya masih ada kombinasi antara teori dan praktek, tetapi komposisi praktek akan lebih banyak dan komposisi project-projectnya akan lebih bervariatif. Artinya, walaupun teori di pertemuan 2, pertemuan ketiga, pertemuan keempat hanya mengenai penjelasan instruksi-instruksi yang akan digunakan. Jadi teori-teori itu hanya bersifat pendukung untuk praktik di software mesin expert basic. Seperti itu. Jadi saya sangat berharap nih teman-teman bisa mengikuti kelas premium di pertemuan berikutnya bersama saya. Di sana kita bisa share, barangkali teman-teman ada project atau case yang berbeda sesuai dengan instruksi, nanti bisa disampaikan di kelas premium. Nah, sebagai bekal teman-teman ya, bekal teman-teman setelah mengikuti pelatihan hari ini, saya memberikan tugas, semacam tugas atau semacam latihan ya, bukan tugas berarti latihan, supaya teman-teman bisa mencoba algoritma lift barang sederhana ini dikembangkan sesuai dengan inovasi yang berada di lapangan. Masih dengan up dan button, ada emergency button, ada pergerakan motor up dan motor down, ada juga lampu standby, ya. Ada lampu standby juga, nih. Jadi, tetapi harapan saya tidak sesuai atau tidak sama dengan apa yang saya buat. Artinya teman-teman bisa membuat ini menjadi lebih variatif dengan menambahkan posisi lantai mungkin, ya. Oke, mohon maaf. Dengan menambahkan posisi lantai mungkin, atau memposisikan lantai di inisial lantai berapa, seperti yang tadi sudah saya lakukan.
katakan lantainya posisi lip ada di lantai 1 inisialnya atau di lantai 2. Kemudian atau nih teman-teman bisa mengimprove bahwa control lip ini bisa bekerja secara manual, semi otomatis atau full otomatis. Misalnya gini, kadang ini hanya diposisikan untuk posisi up dan down. Tetapi mungkin ada beberapa case di industri ada posisi lip dengan lip barang dengan 3 lantai. Artinya kita bisa menentukan atau kita bisa menekan, artinya oh ini posisi lantai inisialnya di lantai 1. Kita langsung menekan tombol ke lantai yang dituju. Misalnya saya langsung ingin lip ini bergerak ke lantai 3. Nah, itu yang disebut dengan full otomatis. Atau semi otomatis yang saya lakukan tadi, atau yang manual. Ada juga lip barang yang bekerja secara manual, karena si tombol ini akan ditekan terus secara jogging, ditekan sampai kita lihat, oh posisi lipnya udah di lantai 2. Ya udah saya lepas posisi tombolnya. Seperti itu. Jadi bisa dicoba dengan berbagai versi ya. Bisa teman-teman dicoba dengan lipnya jadi 3 lantai, 4 lantai, 5 lantai, terserah. Artinya masih di ruang lingkup, tidak menggunakan instruksi timer, itu masih logika AND, OR gitu ya. Mau menggunakan inisial posisi lantai 1, 2, 3, terserah. Atau tadi, mau yang manual, ditekan terus, semi otomatis atau yang full otomatis. Itu mungkin case tadi yang teman-teman bisa kerjakan. Nah, untuk yang bergabung dengan kelas premium, teman-teman bisa mendapatkan portofolio atau program dari case tadi yang dibuat. Oke, selanjutnya. Nah, sudah dibahas ya. Jadi, ketika teman-teman nanti ikut di kelas premium, ya, teman-teman akan mendapatkan benefit. Benefit apa saja seperti tadi, software, program, ya. Kemudian ada tabel-tabel analog input, scaling, timing diagram, dan program-program yang sudah saya buat. Selain itu, dari materi pun akan lebih berkembang ya. Seperti nanti di pertemuan kedua, teman-teman akan mendapatkan instruksi set reset, mendapatkan falling edge atau instruksi rising edge, dan penggunaan timer dan counter. Sesuai dengan nanti juga ada project lagi. Kemudian di pertemuan ketiga ada fungsi instruksi increment decrement, ada fungsi aritmatika, matematika ya, kali, bagi, tambah, kurang, dasar. Bahkan di sini di Schneider pun sebetulnya ada akar, ada sin, cos, seperti itu. Kemudian nanti Anda akan mendapatkan instruksi pembanding. Ya, luar biasa. Jadi comparison biasanya untuk kondisi di mana kondisi-kondisi tertentu. Nah, di pertemuan keempat tentu akan lebih jauh lagi, dan proyek-proyeknya juga akan mencakup dari pertemuan 2, pertemuan 3. Kita akan tambahkan tadi memahami instruksi analog input dan scaling. Nah, secara spesifik ini akan dibahas, tetapi secara umum analog input ini biasanya digunakan untuk pengolahan sensor analog. Ya, sensor analog. Sensor analog ini besarannya atau parameternya bisa parameter suhu, ya, temperatur, level, pressure, sesuai dengan kebutuhan. Nah, lalu scaling ini untuk apa? Nah, biasanya spek-spek sensor yang bersifat analog seperti suhu, ya, ada thermocouple atau misalnya RTD, PT100, itu nanti biasanya akan ditambahkan dengan transmitter. Transmitter ini digunakan untuk mengkonversi ya menjadi besaran listrik 420 mA arus atau 0 sampai 10 volt. Nah, artinya nanti dari konversi ini akan kita jelaskan bahwa besaran fisik suhu dirubah menjadi besaran elektrik, listrik, dan tegangan, tapi nanti oleh PLC akan diolahkan kembali menjadi nilai-nilai yang dibaca
sebagai nilai suhu real. Gitu, seperti itu. Nah, ini dibutuhkan fungsi scaling, ya, menggunakan metode interpolasi linear. Karena sensor-sensor biasanya yang bagus yang linear. Nah, di pertemuan terakhir, di topik selanjutnya nanti ada perencanaan fungsi instruksi proyek menggunakan sistem pengolahan susu. Jadi ini sudah mengakomodir semua instruksi di pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4 disatukan di pertemuan terakhir. Jadi mudah-mudahan ketika teman-teman lengkap mengikuti semua pertemuan, teman-teman bisa menyelesaikan proyek-proyek atau suatu permasalahan sistem kontrol yang ingin dirubah menjadi sistem kontrol berbasis PLC. Oke, sampai bertemu ya, kembali di kelas premium. Materi yang saya sampaikan hari ini saya cukupkan sekian ya. Harapan saya teman-teman masih bisa semangat dengan peluang dan kondisi PLC di dunia otomasi, berkarya sebagai automation engineer, instrument engineer, atau bahkan teman-teman yang sudah bekerja sambil mengambil proyek-proyek itu sangat berkemungkinan sekali. Dan tidak lupa saya ingatkan percepatan transisi PLC itu sangat cepat. Jadi teman-teman ketika teman-teman ingin belajar PLC lebih jauh lagi, teman-teman jangan bosan, terus update, melihat brand-brand apa saja yang sudah mengeluarkan versi PLC terbaru, softwarenya apa, banyak resources yang bisa teman-teman ikuti atau bisa teman-teman ikuti juga di pelatihan yang disediakan oleh Creative Station. Oke, sekian dari saya. Selamat sore. Ya, terima kasih atas semangat teman-teman mengikuti pelatihan hari ini. Saya berharap materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman dan menjadi bekal yang baik di kemudian hari. Ketika teman-teman menjadi seorang atau berposisi berkarir di dunia otomasi industri. Maka dari itu, saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Tommy.